Seputar berita, kembali lagi di waktu senggang Anda bersama saya Alfa Pratama yang siap memberikan berita yang tajam, terpercaya, dan aktual. Akhirnya, kampus UIN SMA Banten melakukan kegiatannya seperti biasanya, yaitu secara offline. Sebelumnya, kampus ini melakukan kegiatannya secara daring atau secara online. Sudah sekitar 3 bulan ini, kampus UIN SMA Banten melakukan kegiatannya seperti biasanya, yaitu secara offline. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan mahasiswa UIN SMA Banten untuk membahas atau menanyakan terkait kegiatan sehari-hari mahasiswa di kampus ini. Baik, di sini saya sudah berada di kampus UIN SMA Banten, yaitu lebih tepatnya di Fakultas Dakwah. Kita di sini akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa yang ada di fakultas ini. Halo, saya Alfa Pratama dari Fakultas Dakwah, Prodi KPI Komunikasi Penyiaran dan Islam. Menurut saya kampus ini sangat senang ya. Saya kuliah di kampus ini mempunyai banyak ilmu dan mendapatkan banyak ilmu, terutama ilmu yang mungkin sebelumnya saya tidak ketahui atau mungkin yang tidak saya paham ketika saya belajar di sini, saya kuliah di sini, saya mempunyai ilmu baru atau bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya saya tidak dapatkan di dunia lain. Di kampus ini juga ada beberapa mata kuliah yang saya sukai, salah satunya mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Mata kuliah ini sudah berjalan sekitar 2 bulan lebih. Di mata kuliah ini ada juga materi yang saya akan bahas tentang proposal penelitian investigasi, yaitu dengan judul Pengangguran di Kota Serang, Banten atau di Provinsi Banten. Pengangguran. Pemerintah berperan penting dalam proses pembangunan nasional. Adapun fungsi dari pemerintahan adalah pengaturan atau regulation, pelayanan atau public service dan pemberdayaan atau empowering, dan pembangunan atau development. Pelaksanaan fungsi pengaturan dalam segala buktinya bentuknya bertujuan untuk sebagai upaya untuk membentuk kondisi yang tepat sehingga kondusif untuk berbagai kegiatan, termasuk penciptaan tatanan sosial yang baik dalam berbagai kehidupan politik. Fungsi pelayanan diharapkan mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan pembangunan dan pemberdayaan dilaksanakan oleh pemerintah serta batasan-batasan yang dimiliki, maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri. Kemajuan tenaga kerja adalah bagian dari pembangunan nasional yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya untuk menjadi masyarakat yang makmur, adil dan makmur didukung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada fungsional lintas rektoral pusat dan daerah, yaitu tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memberdayakan dan gunakan tenaga kerja secara optimal dan juga manusiawi. Yang kedua ada mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan ketenaga kerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Selanjutnya ada memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan yang terakhir ada meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi pengangguran. Yang pertama ada sedikitnya lapangan kerja yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh negara kita. Selanjutnya ada kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak dapat dimiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya ada kurangnya informasi, di mana pencari kerja tidak memiliki akses
untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya yang terakhir ada kurangnya meratanya lapangan pekerjaan. Banyaknya lapangan pekerjaan di kota-kota dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan. Di sini ada dampak sosial dan juga dampak psikologi. Yang pertama, dampak sosial itu adanya dukungan dari pihak luar yang terlihat dan instansi yang terkait yang mendukung dan memfasilitasi kejelasan informasi yang juga mendukung terlaksananya program tersebut. Yang kedua, ada komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan. Selanjutnya, ada pun faktor yang dapat memperhambat dari kebijakan ini, yaitu diantaranya yang pertama ada kurangnya sumber daya manusia dari staf kepegawaian atau instruktur pelatihan dalam menjalankan program pelatihan. Selanjutnya ada kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan program pelatihan kerja. Yang terakhir ada penentuan kuota pelatihan tidak sebanding dengan jumlah pencari pekerja yang ada. Yaitu yang terakhir ada dampak psikologi pengangguran pada individu dan juga keluarga. Masalah utama dan yang mendasar dalam tenaga kerjaan di Indonesia adalah masalah tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang juga dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menimbulkan pengangguran yang sangat tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan juga negara pasti menghadapi masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah atau natural dan pengangguran yang tinggi termasuk ke dalam masalah ekonomi dan juga masalah sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu negara membuang barang dan juga jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dalam pendapatan yang berkurang. Pengangguran itu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, pengangguran di atas dasar sukarela. Efeknya akan jauh lebih kecil dibanding dengan menganggur karena terpaksa. Kedua, lamanya waktu menganggur menentukan tinggi rendahnya tingkat efek psikologi. Apabila pengangguran terjadi dalam jangka waktu yang relatif pendek, maka dampak psikologinya jauh lebih kecil dibanding dengan yang menganggur cukup lama.